Halo, selamat siang teman-teman, balik lagi di vlog saya. Kali ini saya mau mau bicara mengenai pengalaman saya selama ini mengenai masalah-masalah kaki Innova, velg dan ban. Masalahnya itu yang saya alami selama itu apa aja. Oke, jadi saya mau kasih tahu sedikit. Pertama kali itu kan dulu kan velgnya kan standar kan 15 in ya. Itu karena saya pikir itu kekecilan, jadi saya ganti yang gede, 20 inch. Bentar ya, saya keluar dulu, kita ngomongin di depan. Jadi masalah velgnya itu setelah saya ganti ke 20 inch itu pertama velgnya saya 20 inch, saya ganti pakai ban ukuran 245 45 R20. Itu sih jujur aja yang saya alami pertama ban sama side skirt itu sama ini nih teman-teman bisa lihat, ini sama ini tuh sering gesek ya. Tuh teman-teman bisa lihat di belakangnya ini ada kepapas. Itu karena terlalu gede bannya sama velgnya. Nah itu pertama. Yang kedua itu bantingannya waduh super keras. Jadi langsung ke pantat ya. Mau ada lubang mau ada apa gitu. Itu bantingannya super keras. Ketiga kemungkinan kaki-kaki lebih cepat rusak ya, karena dia sama sekali langsung pakai pelek aja gitu, bannya tuh kayak nggak kerasa pakai ban itu ya. Keempat itu lebih sering spuring karena dia kalau kena lubang dia kadang ini ketarik-tarik ya, khususnya itu setirnya tuh kayak narik ke kanan kiri kalau ada lubang, apalagi lubangnya gede. Terus itu tarikan mesin pasti berat karena diameternya gede. Meskipun mau pakai velg yang ringan-ringan yang enteng, tetap aja yang super mahal tetap aja diameternya kegedean. Hitungannya itu beratnya dari diameter velg sama diameter ban. Dia tuh terlalu gede. Jadi muter bannya itu lebih berat pasti. Terus selanjutnya itu remnya itu dia agak lari. Kalau kita rem tuh nggak langsung udah kayak kurang pakem, dia lebih lari lagi karena diameter ban sama velgnya kegedean. Jadi itu masalah pakai velg R20 ya. Nah habis itu saya ganti ke velg ring 18 dengan ban 235/50 R18. Nah ini masalahnya sih sebenarnya masih mirip-mirip yang tadi. Kayak ban tuh masih kena stick, kadang-kadang masih kena side skirt, kadang-kadang aja sih. Terus bantingannya masih keras, meskipun sudah lebih baik dikit daripada pakai R20 ring 20 velgnya. Tarikan mesin jujur aja menurut saya sih masih agak berat ya, jujur aja ya. Jadi kurang fun to drive kalau menurut saya, kurang fun to drive. Keempat itu setirnya masih berasa narik-narik. Kalau misalnya ada lubang, kita masuk lubang tuh dia narik ke kanan ke kiri, dia kan karena dia hidrolik ya, itu kerasa banget gitu loh steeringnya. Kelima itu remnya masih agak lambat responnya sih dibandingin yang standar ya. Nah itu habis itu saya ganti lagi ke velg 17 inch dengan ban yang sekarang 225 R55 R17. Ini masalahnya itu bannya sih nggak gasruk ya, nggak kena side skirt ya, teman-teman bisa lihat. Ini celahnya cukup lumayan, jadi bebas gitu loh, bebas gasruk. Terus bandingannya itu jujur aja mirip sama velg standar ya, dengan ban standar. Velg standar kan 15 in dengan bannya itu kalau nggak salah 205 65 R15. Tarikannya jujur aja ini lebih fun to drive. Jadi kita nggak lama kita gas tuh langsung bisa langsung ngakir gitu loh.
Dan setirnya jujur aja sih dia lebih normal, nggak narik-narik kayak yang pakai pelek gede, jadi lebih enak. Terus kaki-kaki kalau jujur aja selama ini sih saya jarang-jarang rusak ya. Spuring juga udah agak jarang kayak jujur aja. Nah ini selama saya pakai R17. Nah masalah yang saya pernah alami selain itu kaki-kaki itu, saya pernah ganti ball joint atas itu kena depan kanan kiri, sama ganti bolt caster itu di bawah tengah-tengah situ. Bolt caster tuh agak panjang gitu. Itu yang saya pernah alamin. Yang keempat itu ganti apa aja udah itu. Yang kelima ini masalah ban ya. Masalah ban itu yang saya pernah alamin itu bocor gara-gara kena paku atau kena benda yang tajam banget. Biasanya sih kena paku ya. Itu kalau kena paku, saya biasanya sih tambal tubeless biasa jujur aja. Karena saya pernah itu pakai tambal yang tip top ya, model tip top gitu. Jadi dia bannya dicopotin, dibuka ban dalam dan luarnya, terus ditempel tambelannya dari dalam. Jadi itu saya udah pernah coba. Itu kan harganya mahal ya, 70.000 kali kurang lebih sekarang. Itu saya cobain, dibuka, pasang di apa sih nama dia, pakai gerinda, dihalusin permukaannya sebelum pasang tambelan dari dalam itu. Tapi jujur aja ini tetap masih bocor. Meskipun dia kasih garansi, tetap aja saya agak-agak kesel sih. Jadi gitu, udah balik lagi, dibuka lagi, diganti yang baru tip topnya, sampai 3 kali masih bocor aja. Makanya saya udah nggak mau pakai tip top lagi deh, serius. Mau meskipun garansi sampai berapa kali nggak mau saya, karena capek pertama kali bolak-balik ke sana. Terus tuh bannya juga kesian ya, maksudnya dibuka, ditutup, dicopotin lagi sampai banyak begitu kondisinya. Jadi kayaknya saya sih nggak mau pakai yang tip top lagi deh. Kalau yang biasa kan lebih simpel, dia cuma tinggal ditusuk dari ban luar udah beres. Jadi saran saya sih kalau mendingan pakai tambal biasa aja ya, nggak pusing gitu loh. Saya juga punya tambalan biasa, tinggal tambal aja sendiri kalau misalnya di rumah gitu loh. Jadi nggak perlu di luar kan, biasa kan 20 ribuan gitu kan sekali tambal kan. Kalau tambal sendiri mah beli alatnya doang sama itu paling berapa sih, nggak sampai 20 ribu, paling ya modalnya 10 ribu deh kurang lebih. Itu juga bisa pakai berapa kali gitu loh. Dan kalau teman-teman nanya saya pakai ukuran tekanan bannya berapa yang depan. Yang depan tuh saya pakai nitrogen ukuran 32 PSI. Yang belakang tuh 34 PSI. Jadi saya benar-benar nitrogen murni ya. Kalau yang murni itu ingat, kalau saya lihat tuh nggak ada pakai kompresor. Sama sekali nggak pakai kompresor. Kalau dia bilang tulisannya 99,99 nitrogen murni, itu bukan murni. Kalau murni itu 100% sih setahu saya sih ya. Nggak ada 0,1, 0,2 hilang gitu. Gitu sih. Jadi dia kalau yang murni itu pakai tabung langsung, tabung nitrogen, udah, sama alat buat ngukur berapa besar keluarnya tekanan dari nitrogen itu. Itu sih. Kalau teman-teman nanya sukanya pakai pelek gede 18 atau 20 atau 19, enaknya gimana? Kalau menurut saya sih jujur aja nggak enak ya. Maksud saya kenyamanannya tetap keganggu. Karena kalau teman-teman pakai bannya lebih tipis, ban ininya lebih tipis, profil 45 gitu, biar dia nggak gasuk kena sesket, itu bandingannya keras pasti. Masalahnya kalau saya sih nggak mau mengorbankan kenyamanan. Sekali lagi, saya nggak mau mengorbankan kenyamanan. Dan jujur aja, plus minusnya itu pakai ban kecil, maksudnya nggak terlalu gede kayak gini. Itu plusnya apa? Plusnya pertama,
tarikannya lebih enak, jelas lebih kecil. Terus kedua, kalau menurut saya bannya harganya lebih murah dibandingin kalau kita beli ban yang 18 in sampai 20 inch itu satunya lebih mahal jelas. Bukannya apa-apa kalau misalnya teman-teman mau ya silakan sih, kalau saya sih nggak mau ya, karena jujur aja kalau ban ini kan ganti kurang lebih sekitar 5 tahun sekali, jadi ada umurnya gitu loh. Kecuali bisa tahan sampai 10 tahun lebih, nah itu urusannya beda deh, nggak apa-apa dia beli yang mahal sekalian, karena kan dia bisa habis. Ya kalau saya sih beli ban yang cukup aja ya, maksudnya nggak perlu yang murah-murah amat, tapi nggak perlu yang mahal-mahal amat, yang pas lah gitu loh, sesuai dengan budget kita, dan kita tetap bisa dalam jangka waktu tertentu kita ganti gitu loh. Jadi pemesanannya itu yang saya bisa sharing ke teman-teman. Kalau teman-teman nanya pakai per standar sama shockbreaker standar gimana? Kalau saya sih merasa sih kurang ya, jadi makanya saya ganti pakai sekarang Blisten sama Eibach. Tapi yang pasti teman-teman harus tahu, Eibach itu modelnya memang model ceper ya. Model ceper itu riskan sama mentok sama stopper shockbreaker. Apalagi kalau banyak orang, banyak barang, itu teman-teman bisa berasa banget gitu loh. Kalau saya sih nggak mau ya. Tapi kalau teman-teman suka ceper, ya itu resikonya. Jadi jangan istilahnya ya jangan komplain lah. Itu resikonya kalau pakai pakai per yang ceper gitu loh. Jadi kalau saya sih nggak mau yang ceper-ceper. Saya tetap mau mengutamakan fungsionalnya dan tetap nyaman gitu loh. Mau banyak barang, mau sedikit tetap enak. Ya ada plus minusnya pakai kalau ceper sama ceper gitu. Dan satu lagi ya teman-teman, saya cuma kasih tahu per itu kalau bisa jangan dipotong-potong ya. Saking mau cepernya banget, jadi kalau dia dipotong satu bulir gitu misalnya pas setengah ulir, takutnya efek untuk pernya itu jadi berkurang, dia sampai ngepernya itu jadi berkurang. Jadi kemungkinan kalau dipotong itu tambah keras gitu loh. Jadi teman-teman harus tahu itu kalau dipotong kemungkinan tambah keras. Dan kalau teman-teman nekat, ya teman-teman harus tahu risikonya. Pertama mungkin kemungkinan tambah keras, iya. Kalau cuman ngejar tampilan doang itu urusan maksudnya memang masing-masing pribadi ya. Kita nggak bisa ngomong apa-apa. Saya juga nggak bisa mesti gimana-gimana. Yang pasti udah tahu resikonya. Mau ambil resiko itu mentok atau enggak misalnya, atau jalannya harus pelan-pelan lewatin posisi tidur biar nggak kena bawahnya atau segala macam, atau mungkin banjir, teman-teman harus hindari itu kalau misalnya banjirnya tinggi. Jadi teman-teman harus tahu itu. Istilahnya kalau saya sih pribadi, teman-teman mau modif apa, tahu resikonya apa. Kalau sudah ngerti dan tetap mau modif seperti itu, ya teman-teman harus tanggung resiko itu. Istilahnya solusinya sih susah-susah, nggak ada yang lain. Kalau teman-teman bilang mentok stopper, mau nggak mau ya stoppernya mungkin dilangin atau diganjel biar nggak terlalu pendek. Itu aja kalau saya sih. Kalau masalah kayak gasruk kena side skirt, itu mau nggak mau bannya dikecilin kalau peleknya gede. Ya tapi kalau peleknya gede bannya tipis, ya pasti keras bandingannya. Itu resikonya. Jadi teman-teman kalau modif ya udah tahu resikonya keras, masih mau nekat, maksudnya mau tetap kekeh mau seperti itu, ya silakan, nggak ada yang larang. Tinggal tanggung resikonya aja seperti itu. Jadi jangan komplain istilahnya ya, udah modif seperti itu, cuman menang tampilan, misalnya oh keren nih ceper-ceper, tapi bandingannya mungkin keras atau mentok segala macam, stoppernya di shockbreaker, ya itu resikonya gitu loh. Oke. Jadi gitu aja teman-teman untuk sharing mengenai pengalaman saya mengenai ban ya, pelek sama ban sama kaki-kaki selama saya pakai Innova ini. Jadi yang rusak tuh cuman kayak ball joint sama baut caster buat spuring itu, biarin dia setirnya lebih lurus. Sama nanti sih mungkin saya ada mau ganti bagian depan itu, nanti saya videoin lagi deh karena saya belum sempat ke bengkel. Oke,
Jadi gitu ya teman-teman untuk videonya sementara ini. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, teman-teman bisa komentar di bawah. Tapi kalau saran saya sih teman-teman nonton video saya sampai habis dulu sebelum komentar. Karena kadang-kadang teman-teman komentar dulu belum selesai nonton videonya. Jadi kalau saya bilang sih mendingan nonton video saya dulu, baru dengerin saya ngomong, baru komentar gitu. Oke, makasih teman-teman sudah nonton video saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you.